yaitu pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi sore ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan saya Atas akhiri, perbuatannya, kedua pasutri tersebut terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, sebelum saya jawab, barangkali hanya menambah beban kalau kita dan mereview rasa ya, penyesalan. flashback ke Cinta yang belakang, setia kepada pasangan adalah sudah seberapa hadiah banyak sih, terbaik sudah dalam seberapa kehidupan. banyak ya uang yang disita Seorang karyawan sebuah restoran dari di perkara kota ini Semarang ya, ditangkap terkait dengan polisi usai korporasi. terpergok Kalau kita masih ingat, rekan yang di awal kerjanya itu ada saat mandi di toilet. 450 miliar, Informasinya akan kami kemudian hadirkan ada saja, tetaplah 372 di Reali. miliar, ya, dan yang saat ini 301 miliar lebih. Nah, kalau kita hitung berarti setidaknya sudah ada 1,1 triliun lebih, ya, dan semua uang itu langsung dititipkan ke bank, ya. Jadi supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Kalau melihat uang ini warna merah semua, kan? Jadi itu langsung ke bank karena pihak bank juga ada di sini, ya. Saya kira itu penegasannya supaya media juga bisa mengikuti, ya. Nah, seberapa besar ya upaya yang sudah dilakukan oleh para penyidik kita, khususnya dalam menyita uang-uang yang berbentuk cash money, ya. Saya kira begitu. Silakan kalau ada yang mau penegasan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Jawab Bos. Sore Pak, saya Arya dari Harian Kompas, ya. Konfirmasi Pak terkait dengan uang ini, apakah uang ini tadi yang disebut diambil dari Yayasan Jarmex, ya, itu apakah uang ini disita dari satu tempat atau dari beberapa lokasi, dari mana, gitu, Pak? Dan kemudian terkait dengan penyitaan ini, apakah memang di sana itu uangnya memang seperti ini semua, begitu Pak, dalam satu lokasi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab ya, bahwa uang ini disita dari Yayasan Darmek, di mana uang ini berasal dari PT DP yang telah dipindahkan, dialihkan ya ke PT Darmek. PT DP berasal dari 5 perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit yang saya sampaikan tadi, di mana 5 perusahaan itu telah diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini aliran dari sana, ya. Lokasinya Pak, kalau boleh tahu di Jakarta atau di mana begitu Pak? Di Jakarta, Jakarta. Berapa tempat Pak? Berapa lokasi? Satu tempat. Baik, ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Kemarin kan sempat viral video yang izin Pak Dewa dari Kompas.com video. Kan kemarin sempat viral ada video yang penyitaan uang gitu Pak. Apakah itu kan katanya dari Komdigi ya? Tapi kan ternyata bukan. Apakah ini termasuk juga bahan uang sitaan dari kasus ini juga bagaimana Pak? Terima kasih. Mengenai video yang terkait dengan Kementerian apa tadi? Komdigi. Ya, itu kami tidak tahu ya. Tapi yang pasti ketika yang dipakai seragam yang saya lihat itu pada saat kita melakukan penggeledahan ya di PT Aset Pasifik. Ya, waktu itu kita lakukan penggeledahan, memang ada videonya. Nah, kemudian untuk yang kaitan dengan di luar itu saya tidak tahu. Ya. Ya. Jadi itu bukan kaitan judi online ya, seperti yang dinarasikan, tapi itu adalah terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan Duta Palma juga.
Jadi kalau kita lihat urutannya 450 plus 372 plus 301, nah mungkin itu ada di 372, ya, yang disampaikan oleh Pak Dir. Jadi artinya itu tidak benar, ya. Pak, satu Pak. Cukup? Silakan. Ini Pak. Ya. Pak, ini Yang mana Bapak ini? Oh ya, Bapak jangan sembunyi. Pak, kalau lihat nilai tata kerugian negara, apakah masih akan ditelusuri dugaan uang hasil pensiun uang dari nilai kerugian negara Pak, sampai total yang akan didapat atau sampai itu, dan apakah sambil menunggu itu perkara ini akan langsung lanjut ke pengadilan Pak? Terima kasih Pak. Ya, untuk perkara di 7 korporasi ini sampai sekarang masih dalam proses penyidikan. Mungkin tidak lama lagi akan segera kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Sepanjang penyidikan kita tetap melakukan pemeriksaan saksi, termasuk mencari aliran uang sebagai barang bukti. Karena di dalam perkara ini untuk 5 korporasi kita sangka melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan TPPU. Sedangkan untuk 2 korporasi kita sangka melanggar Undang-Undang TPPU. Ya, saya rasa cukup. Ya, silakan, Mbak. Pak, dari Tempo Pak, mau tanya ini kan tadi tersangkanya korporasi, tersangka baru yang orangnya ada nggak Pak? Itu siapa? Mau tanya soal tersangkanya, ini kan tadi tersangkanya kata Bapak dari korporasi gitu. Nah, ada tersangka orangnya nggak Pak yang baru gitu siapa? Iya. Jadi untuk 7 tersangka ini setelah kita tetapkan pada bulan Juli yang lalu, ya, sebagai tersangka korporasi. Untuk orangnya beberapa saat sebelum itu sudah ditetapkan Bapak Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu yang keduanya sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, itu Mbak. Yang baru tidak ada karena ini kan pengembangan. Kita menemukan aliran uang untuk transparansi kepada masyarakat, maka hari ini kita sampaikan perkembangan penanganan perkara dalam hal ini penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dari Duta Palma Group, 7 perusahaan tadi. Ya, Pak. Ya, bentar, Yang selain dua terpidana tadi yang sudah disampaikan itu dalam proses selanjutnya TPPU ini untuk tindak pidana kasalnya, apakah ada kemungkinan ada tersangka baru Pak tindak pidana korupsinya? Iya. Jadi yang saat ini saya ulangi lagi, kita tetapkan 7 korporasi, itu pun sudah pada bulan Juli. Apakah kemudian nanti ada tersangka baru, kita lihat nanti, sepanjang ada alat bukti yang cukup, kita akan mintai pertanggungjawaban. Itu Pak ya. Baik, silakan Pak. Pertanyaan saya adalah, apakah 7 perusahaan ini masih aktif sebagai sebuah perusahaan? Apakah kemudian pertanyaan kedua Pak, apakah kejaksaan memblokir atau mengawasi transaksi keuangan 7 perusahaan ini? Itu saja Pak. Ya. Jadi kita terus mengawasi transaksi-transaksi yang terjadi pada 7 perusahaan, termasuk aliran dana. Ya, apakah kemudian dana-dana itu hasil daripada tindak pidana atau BPU, itu terus kita kasih. Seperti halnya hari ini, kita menduga itu BPU, maka kita lakukan penyitaan. Perusahaan sampai saat ini masih pengurusnya masih ada, tapi terhadap aset-asetnya kita lakukan penyitaan. Ya. Oke ya, masih ada? Boleh. Selamat sore Pak, saya Putri dari Kompas TV. Ada 2 sih Pak, tapi di luar isu yang ini. Yang di luar kasus ini, tapi ambil kasus soal Kemenkom sama soal
Ya, yang ini dulu, Mbak. Nah, iya kan? Yang ini pun belum selesai. Yang ini nggak ada. Ya, nanti kita. Ada lagi soal ini? Cukup ya? Cukup ya. Kalau yang tadi kenapa rupanya, Mbak? Ya kan udah selesai yang ini, iya kan? Jangan lagi mundur. Saya mau bertanya pertama Pak soal Tom Lembong. Kenapa dia? Masih jadi sorotan ya Pak. Dari Komjak itu ada usulan untuk memeriksa Mendak dari 2015 sampai dengan 2023 juga. Karena kan Tom Lembong ini dianggap hanya sekitar 1 tahun aja. Nah, untuk melihat kebijakan, perbandingan dan lain-lain, Komjak itu menyarankan supaya Kejagung juga memeriksa Mendak dari 2015 sampai 2023. Nah, apakah itu akan dilakukan? Terus pertanyaan yang kedua soal update video online Pak. Ini kan nama Budi Ari juga sering banget disebut-sebut, mau itu di medsos ataupun juga di lain-lain gitu ramai. Nah, apakah nanti Budi Ari ini juga akan dimintai keterangan gitu sebagai saksi atau sebagai pihak yang pernah menjabat sebagai Menkominfo gitu untuk ya perbandingan dan juga kebutuhan dari pendidikan. Terima kasih. Silakan Pak Dir. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama terkait dengan kasusnya Pak Tom Lembong, ini penyidikan sedang berjalan, ya. Jadi kita hormati asas praduga tak bersalah. Kita lihat nanti di persidangan seperti apa. Yang pasti penyidikan terus berjalan. Dan terakhir saya mendengar ada prapit. Nah, jadi kita ikuti aja dulu ya. Kita ikuti karena sampai hari ini kita belum terima surat pemberitahuan dari